mumpung sekarang itu tidak banyak orang yang suka membaca, maka jadilah bagian orang yang membaca. Kemungkinan jadi orang pinter di Indonesia ini besar. Iya. Ya enggak, yang pendek aja. Sebenarnya nggak usah bisik-bisik sih, Mas. Media itu kalau Betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bersama lagi dengan saya Haryanto, Content Manager tribunkalten.com dalam program podcast Ruang Tamu. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber dan tamu spesial, yaitu Bapak Trasmianto, Sarjana Hukum, kandidat Magister Hukum. Nah, Dokter juga kandidat. amin. Semua kan kandidat gitu. Apa kabar? Baik, Bang Tras. alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio tribunkalten.com. Saya panggil Bang aja ya, Boleh. karena masih muda Ya, jadi. jangan dipanggil Mbak aja. Bang Tras ini sehari-harinya sebagai komisioner di KPU Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Beliau baru saja menulis buku dengan judul Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Apa yang melatar belakanginya nih, Bang? Secara normatif, pemilu maupun pilkada itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Jadi kalau pemilu bahasanya begini, sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, jadi kita garis bawah itu sarana kedaulatan rakyat. Ini kan instrumen nih pemilu untuk menyalurkan kedaulatan kekuasaannya rakyat. Iya. Tentu kemudian banyak hal yang mempengaruhinya. Banyak. Nanti di bab selanjutnya ada money politik dan lain Money sebagainya. politik, itu. polarisasi sosial, politik identitas, macam-macam. Tapi ya menarik juga tadi kaitannya. Lanjut, ini latar belakang tadi. Kemudian bab kedua itu Abang ada membahas di bukunya ini terkait dengan bentuk partisipasi publik. Kan mungkin sebagian juga memahami bahwa partisipasi pemilu itu ketika masyarakat atau pemilih lalu datang ke tempat pemungutan suara, ya sudah, saya sudah menjalankan tugas saya sebagai warga negara yang baik. Nah, selalu begitu bahasanya. Sedangkan di bab 2 di bagian B itu bentuk-bentuk partisipasi politik. Tentu ya saya meyakini bahwa kita tidak hanya sekadar datang gitu. Ini emang gimana, Bang? Oke, good. Ya, saya bahas ya. Jadi partisipasi politik itu kan ada yang konvensional, ada yang non konvensional. Oke. Di buku saya itu begitu di bab 2. Nah, yang memilih datang ke TPS itu masuk kategori konvensional. Ya, itu memang hak dia yang diatur secara prosedural. Setiap 5 tahun sekali si rakyat masyarakat ini datang ke TPS, ya nggak? Didata, ya prosedurnya didata dulu, terus dapat input dari kampanye, gitu kan? Dapat informasi segala macam, kemudian pergi ke TPS, nyoblos, kemudian setelah dicoblos dihitung, direkap, ditetapkan. Nah, itu kan prosedural. Dan itu konvensional. Yang non konvensional apa? Non konvensional itu ya bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, itu juga partisipasi. Jadi kalau kita memaknai partisipasi pemilih itu hanya sampai di TPS, ini bahaya. Jadi seolah-olah rakyat itu hanya ada 5 tahun sekali. Nah, ini kan menciderai nilai demokrasi yang katanya berkedaulatan rakyat toh. Nah, jadi saya mau melihara kewarasan itu. Saya pengen kita semua memahami bahwa kita ini bagian dari sistem yang tidak terputus, meskipun 2025 tidak ada pemilu, 2026 tidak ada pemilu, tapi kita masih bagian dari sistem yang tetap harus dijaga, dilayani, dan difasilitasi oleh negara. Betul. Selanjutnya adalah di bab 3 itu, Bang, terkait dengan reformasi dan perubahan sistem pemilu. Nah, itu kan kita relate mungkin dengan kondisi terkini. Ada nanti akan dibahas tuh undang-undang pemilu untuk pemilu 2029, proporsional langsung. Ini kan terkait dengan partisipasi. Yang dibahas apa nih, Bang, di sini terkait dengan hal itu? Hukum itu kan ada karena ada peristiwa. Gitu. Ini ada peristiwa begini misalnya. Contoh kalau kita kaitkan dengan pemilu,
mungkin para negarawan gitu tuh melihat, mungkin loh ya, mungkin melihat, oh ini pemilu kita boros misalnya. Mungkin itu adalah jawaban terhadap kondisi itu. Tapi apakah dengan pemilihan langsung perwakilan tadi misalnya diambil alih oleh pusat, oleh DPR, apakah itu tepat? Kan perlu kajian. Jangan-jangan itu adalah kemunduran peradaban demokrasi yang sudah diperjuangkan lewat reformasi. Tapi yang pasti, reformasi regulasi, reformasi aturan itu harus dilakukan untuk merespon keadaan, ya, untuk merespon peristiwa, merespon zaman. Nah, saya kira hal-hal yang wajar kalau undang-undang pemilu juga dirubah karena ada situasi yang memang mengharuskan. Kalau memang itu diwakilkan nanti diubah undang-undangnya, tentu kalau bab 4 disebutnya itu di situ adalah partisipasi, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya indeks partisipasi. Kaitannya adalah bagaimana ini juga peran partai politik. Iya. Apakah di sini juga dibahas atau gimana? Ada. Partai politik itu kan salah satu lembaga lah boleh saya bilang ya. Yang bertanggung jawab tuh terhadap kecerdasan bangsa. Sekarang kan kita harus kembali pada konteks itu. Sudah sejauh mana teman-teman partai politik melakukan aksi-aksi yang mencerdaskan pemilih ini, kan gitu. Bagaimana program-programnya? Nah itu juga kan saya singgung. Ya partai politik itu salah satu dari sekian banyak pihak yang harus ikut menyelesaikan problem literasi politik masyarakat. Jadi bukan semata nyoblos, ayo nyoblos, saya nyoblos. Itu namanya sosialisasi. Ya. Itu namanya sosialisasi. Jadi pemilu tuh bukan itu, partisipasi bukan ini. Ya partisipasi juga pemilu. Ya. Oh, pasti. Cuman polanya harus dibedain. Mana yang sosialisasi, mana yang pendidikan, edukasi lah. Sosialisasi dan edukasi itu kan dua hal yang berbeda. Nah, untuk merangkum semua itu dianalisis faktornya ini gimana Bang? Jadi gini Bang. Saya udah panggil Bang, Mas, Pak, saya seru ini. Politik itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Orang itu kalau ekonominya masih belum stabil, nggak usah jauh-jauh deh. Hari pemungutan suara tuh, orang akan lebih memilih pergi ke ladang, Pak. Iya. Ya nggak? Orang akan lebih memilih pergi melaut. Iya. Betul, kalau nelayan. Orang akan berkebun ketimbang dia menghabiskan waktu di TPS. Karena ekonominya memang dia tidak punya sumber daya ekonomi yang cukup, tidak punya sumber daya waktu yang cukup untuk mengantri dan lain-lain gitu kan di TPS. Apalagi suruh dia nungguin sampai selesai penghitungan. Ya kan? Mungkin lebih baik dia pergi ke ladang, dia dapat apa namanya penghasilan gitu. Tuh. Jadi kalau dibilang berpengaruh, berkorelasi, iya. Kemudian maintenance-nya pun beda. Negara tidak bisa menyamakan problem ekonomi ini penyelesaiannya sama dengan penyelesaian problem pendidikan. Kayak gitu. Nah itu yang saya bahas di buku saya Bang. Jadi bagaimana pemerintah hadir di tengah isu sosial. Banyak hal yang memang harus dibedah satu persatu terkait dengan tantangan demokrasi ke depan itu. Tadi sudah disampaikan bahwa kita berkaca ke pemilu, tantangan, kemudian itu tadi realitas ya, realitas politik. Tantangannya lebih serem lagi sebenarnya Bang. Apa tuh Bang? Nah ini. Ini udah ujung-ujung ini kalau sudah ke tantangan ini kan. Tantangan politik uang. Ya itu politik uang itu tantangan. Tapi itu bukan satu-satunya. Justru yang lebih berbahaya dan mengancam stabilitas sosial itu ada Bang. Namanya adalah polarisasi. Salah satu penyebab polarisasi itu adalah masivitasnya di dunia digital. Kebebasan berekspresi sekarang itu kan sudah bebas banget ya. Kita mau posting apa aja di media sosial itu sudah nggak ada filter. Publik ini kalau sudah emosinya terpancing Pak, bahaya. Faktor Nepal itu kan juga karena itu kan. Nepal ya itu kalau kita lihat geopolitik ya terlalu luas lah. Menurut saya salah satu yang menjadi PR kehidupan bernegara kita adalah etika
sosial di media. Tidak hanya media mainstream tentunya. Tentu kalau media mainstream punya kode etik, kemudian punya undang-undang pers yang memang ya media penyalurannya jelas, kemudian kalau ada masalah tentu menggugat, ini ada dewan pers, kemudian komisi. Tapi kalau media sosial ada juga undang-undang ITE, cuman banyak, apakah bisa memfilter semua? Maturitas kita dalam demokrasi itu sangat diukur dari kematangan kita merespon isu-isu, merespon berita di dunia digital. Ya, media, platform media, media itu kalau betul itu punya kode etik. Iya. Kalau ada normanya ya. Ya ada normanya. Gitu. Tapi kalau media sosial dan satu di antara kode etiknya, kode etiknya adalah tidak boleh berniat jahat gitu kan. Itu satu di antara. Sebenarnya nggak usah bisik-bisik sih mas. Jadi... Baik, Tribuners, sebagai penutup tentu tadi disampaikan ada kesimpulan dan rekomendasi. Saya ingin juga ini sekaligus untuk closing statement Bang, pernyataan penutup, silakan. Salah satu alasan saya menulis buku itu karena kita tidak punya cukup waktu untuk membicarakan problem-problem sosial, problem demokrasi. Saya bikin buku supaya publik itu bisa lihat, membaca sendiri gitu. Dia mau kapanpun, mau dibaca kapanpun itu bisa, kan gitu. Nah, jadi itu pesan pertama. Istilahkan tingkatkan literasi politik kita. Tidak harus dari buku saya saja, kan banyak buku-buku senada juga. Literasi membaca kita tidak sebagus Jepang, tidak sebagus negara-negara Eropa gitu ya. Tapi bagi saya situasi itu adalah peluang, Bang. Mumpung sekarang itu tidak banyak orang yang suka membaca, maka jadilah bagian orang yang membaca. Jadi kemungkinan jadi orang pinter di Indonesia ini besar. Iya, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan nilai membaca. Nah, saya pengen pesan saya ya membaca lah. Dengan cara begitu kualitas demokrasi kita akan meningkat. Itu kuncinya. Kuncinya gitu. Jadi literasi tingkatin, banyak baca. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Tras. Lain kesempatan mudah-mudahan bisa diskusi yang lebih panjang lagi. Ya enggak, yang pendek aja. Tapi sering. Baik Tribuners, sampai ketemu di lain kesempatan di program Tribun Kalteng yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa emang.